Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa dalam acara review akhir pekan. Judul kita kali ini adalah waspada bencana banjir. Bencana banjir di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah sangat menakutkan. Betapa tidak sejumlah sarana dan prasarana termasuk permukiman dan juga korban dari hari ke mengalami peningkatan. Area yang terkena banjir pun begitu meluas. Hampir semua kabupaten di Sulawesi Tengah sudah merasakan bencana banjir bandang yang menelan banyak kerugian baik materi maupun materi. Banjir volume air yang masih terkendali tentu saja bencana. Namun jika debit sudah melampaui volume drainase tempat air tersebut bergerak sesuai dengan gaya graviti, maka banjir demikian dapat dianggap ancaman. Jika ancaman banjir akhirnya menimbulkan kerugian baik dari aspek keselamatan jiwa manusia maupun menimbulkan kerusakan dan kehancuran sarana dan prasarana yang dilalui banjir bandang, maka banjir demikian patut disebut bencana raksasa. Timbulnya bencana akibat banjir telah menghancurkan sisi-sisi kehidupan masyarakat yang telah menerjang hampir semua wilayah di Indonesia. Hampir tidak ada provinsi Indonesia yang bebas dari hantaman banjir yang sangat dahsyat dan mengerikan. Rumah, gedung sekolah, prasarana jalan, kendaraan roda 4 dan 2 hanyut dan dihempas kemana-mana. Banjir yang warga yang tengah tidak mampu berbuat apa-apa kecuali pasrah menonton tangis sebagai kelumpuhan ekonomi akibat. Daerah Sulawesi Tengah, wilayah yang terus adalah wilayah Sigi, Poso, dan Morowali, serta beberapa daerah lain yang seolah tak akan ada titik habisnya. Pandangan yang menyedihkan terlihat tampak di wajah saudara-saudara kita yang terkena dampak, bukan saja karena kesulitan mendapatkan sesuap nasi, tetapi tempat berteduh mereka juga prihatinkan. Di saat mereka kesulitan mendapatkan tempat bernaung, hujan deras pun seakan tidak mau tahu penderitaan yang dialami oleh warga yang tertimpa turun merata dengan curah yang sangat tinggi. Hancurnya infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan banyak wilayah terisolasi. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga terhambat karena sulitnya medan yang akan dilalui. Mengandalkan dengan tenaga manusia jelas yang ada. Disinilah diperlukan bantuan dan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, yang diharapkan memiliki sarana angkutan yang memadai dan relevan dengan medan, sehingga suplai bantuan pangan dan sandang dapat diwujudkan. Kita semua sebagai anak sedih menyaksikan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, bukan hanya di wilayah Sulawesi Tengah, tapi juga kita saksikan banjir bandang yang menerjang Cicurug, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kehancuran terjadi di mana-mana. Kendaraan roda 4 dan 2 hanyut bersamaan dengan deras banjir bandang. Sulit dikendalikan karena amukan banjir tidak terjangkau dengan kekuatan manusia. Melihat, menyaksikan, dan menonton semua deru derasnya air menjadi pemandangan menghiasi bencana banjir. Tidak satu pun di antara berkekuatan dalam mematahkan kekuatan banjir bandang yang amat mengerikan. Jalan air yang terobos banjir, drainase yang berfungsi hari, rumah, jalan, kendaraan telah dibledek tiada ampun. Banjir menjadi penguasa tunggal
karena yang ada kuasa pun tidak. Kuasa di saat banjir hanya satu tempat bersandar dan bermunajat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan manusia telah dikunci dan ditutup, seolah Allah berkata, kalau manusia memang bukan makhluk yang kuat. Apa yang digambarkan ini adalah akibat seolah tak diungkapkan. Padahal adanya akibat itu karena ada penyebabnya. Hukum kausalitas tetap tidak dapat diabaikan. Ini bukan dapat dengan mudah kita saksikan di depan mata. Betapa tidak, fungsi kawasan penyangga atau biasa kita sebut sebagai catch yang puluh kini sudah banyak beralih fungsi. Kehancuran yang terjadi di hulu adalah sebagai faktor utama munculnya dan sulitnya pengendali kunci yang dapat mereduksi curah hujan yang tinggi menjadi tanah. Mengapa curah hujan yang lebat sulit mengalami proses infiltrasi ke dalam tanah? Karena tidak terdapat lagi vegetasi di daerah tangkapan yang dapat memperlambat aliran permukaan atau runoff. Akibatnya, di saat curah hujan melebihi kondisi normal, maka air limpasan akan terus bertambah hingga volume dan debit air aliran permukaan tak terbendung. Artinya, kapasitas ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan akumulasi volume air hujan. Dalam kondisi seperti itu, maka pergerakan air permukaan akan bergerak kemana-mana, bukan lagi melalui, namun sudah mengamuk karena sudah dalam jumlah yang sangat besar. Saat itulah disebut terjadi banjir bandang. Jika pada akhirnya peristiwa itu menelan korban jiwa, ada sarana dan prasarana fasilitas umum, maka banjir bandang tidak lagi sekedar banjir, namun berubah menjadi bencana. Banyak saudara-saudara kita yang kesulitan mendapatkan karena lokasi terisolasi. Sekarang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Penegakan hukum terhadap illegal logging mesti, sebab apa dirasakan hari ini itu adalah buah akibat. Perjalanan panjang telah menunjukkan kita betapa sumber daya alam yang ada di hulu sebagai catchment area sebagaimana mestinya. Kawasan hulu sebagai pengendali fungsi ekologi yang berubah menjadi fungsi ekonomi, tanda petik, maka saat itulah menjadi awal keberan, penyuluhan, pemberitahuan, bahkan ancaman bahaya yang disampaikan kalangan ilmuwan kealaman kehutanan, pakar sumber daya lahan, hingga pakar ekologi seringkali tak didengar karena memang dampak yang ditimbulkan dengan kerusakan di hulu tidak terlihat seketika. Namun, begitu kehancuran vegetasi hutan di kawasan hulu, spesimen area mulai rusak karena illegal logging, maka bencana akan datang silih berganti di saat musim hujan mulai turun. Sudah terlalu sulit meminimalkan, apalagi menghindarkan datangnya banjir bandang di wilayah yang sudah hancur vegetasi hutannya di kawasan hulu. Yang harus dilakukan adalah setiap datang hujan lebat dengan curah hujan di atas normal, maka masyarakat yang bermukim di kawasan tengah dan kawasan hilir untuk selalu waspada. Dapat dipastikan bahwa banjir bandang akan menjadi pemandangan rutin setiap datangnya curah hujan lebat di kawasan hulu. Kehancuran di area tangkapan dan perubahan fungsi ekologis menjadi fungsi ekonomi bukan hal yang mudah untuk dikembalikan pada kondisi awal. Memang kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan di kapan tidak bisa ditekan karena mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya mereka menjadi mudah tergiur pelaku illegal logging, mengajaknya untuk bergabung dan menjadi bagian dari pebisnis kayu hasil illegal logging. Langkah pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan setempat, balai yang mengelola kawasan hulu, semisal Balai Taman Nasional di setiap daerah, memberi tanda-tanda keberhasilan. Program dan kegiatan restorasi jauh lebih lambat, kemampuan meningkatkan laju illegal logging atau proses deforestation.
Sebagai contoh kecil di depan mata, masyarakat sudah banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sigi dapat dipastikan 100% bahwa kawasan hulu yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo sudah diwarnai dengan kehancuran. Inilah yang disebut bahwa Taman Nasional Lorelindo yang seharusnya memiliki fungsi ekologis yang mengendalikan aliran permukaan atau runoff jika volume air limpasan di saat terjadi hujan lebat kini sudah tidak ada. Secara saintifik atau keilmuan dapat digambarkan betapa vegetasi hutan adalah faktor determinan atau penentu besar kecilnya energi kinetik limpasan air permukaan. Di saat permukaan tanah dalam kawasan, maka akumulasi air hujan tidak bisa bergerak ke berbagai sisi dan arah. Hal ini dihambat oleh rapatnya dan kokohnya vegetasi yang ada, sehingga gerak air permukaan dan memberi probabilitas terjadinya infiltrasi ke dalam tanah. Semakin lambat air bergerak dengan arah skalar, semakin besar pula laju infiltrasi ke dalam tanah yang menyebabkan semakin kecilnya. Dengan demikian, maka energi kinetik yang berbanding lurus dengan kecepatan pergerakan air juga akan semakin kecil. Inilah fungsi sederhana vegetasi hutan di daerah tangkapan. Terlihat tetap baikkan menghilangkan vegetasi akibat illegal logging. Jangan salahkan siapa jika air limpasan permukaan airnya hadir dan berubah menjadi bencana banjir bandang. Disebut akibat aktivitas antropogenik, suatu aktivitas yang di dalamnya melibatkan manusia, dan bilang mengambil akibat manusia pula lah yang akan merasakannya. Kata orang berbuat, kau pula harus menanggung akibatnya. Mudah-mudahan illegal logging ke depan bisa dikendalikan dan program restorasi terus dan dilanjutkan oleh pemerintah. Betapa tidak, ancaman tentu saja mengarah pada kehidupan umat manusia tidak bisa dibendung jika daerah hulu sebagai daerah tangkapan tidak segera direstorasi. Siapa yang bersalah tidak boleh kita sebut siapa yang salah, tetapi saatnya lah kita bahu-membahu untuk menata kembali kawasan atau catchment yang bisa mengendalikan lada. Para kita yang tertimpa musibah diberi kekuatan dan semangat untuk tetap bangkit. Demikian review akhir pekan.